Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, GBKP Rumbun Denpasar. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu tanggal 29 Maret 2020, di mana kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Engkau masih membimbing kami, menuntun kami, memberikan kami kehidupan, sehingga pada saat ini Bapa kami kembali dapat beribadah bersama-sama keluarga kami, seluruhnya GBKP Rumbun Denpasar di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami agar firman hari ini Tuhan dapat betul-betul menjadi makanan rohani kami, sehingga kami semakin dewasa secara iman, semakin dikuatkan dalam menghadapi perkara-perkara dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pelayanan firman ini Tuhan, agar dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka bahan khotbah kita yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat ke-9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat ke-9, demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada tanda kasih sayang yang bisa ditunjukkan orang tua terhadap anaknya. Ada 2 hal yang saya sebut sebagai tanda kasih sayang tersebut, yaitu 1, hadiah dan pujian, dan yang kedua yaitu teguran dan hukuman dalam rangka pendisiplinan. 2 hal ini dilakukan orang tua terhadap anak dalam rangka mendidik anak, dan kedua hal ini dilakukan secara berimbang, secara proporsional, ya. Dan anak yang memberi dirinya untuk dididik tentu akan menerima hadiah dan hukuman sebagai bagian dari pengajaran dan didikan. Dia tidak akan melihat hadiah itu adalah sebagai sekedar kesombongan, dan dia tidak akan melihat hukuman itu sebagai rasa benci, tapi itu bagian dari didikan dan ajaran orang tua. Nah, dari 2 hal ini perlu ada kesinambungan antara motivasi si pendidik dan yang mendidik dan yang dididik, ya. Karena motivasi pendidik adalah untuk bertumbuh, demikian juga motivasi yang dididik juga adalah untuk bertumbuh. Dan ini harus saling bertemu dia. Cuma yang dikasihi Tuhan, kita di surat 2 Petrus ini tadi
jemaat yang menjadi penerima surat Rasul Petrus ini, jemaat sedang mengalami pergumulan dengan hadirnya guru-guru palsu dan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya. Dan dengan kondisi jemaat yang sedemikian rupa, Rasul Petrus mengirim suratnya. Di dalam awal suratnya, Rasul Petrus menekankan wibawa kerasulannya. Petrus menyampaikan pengajarannya melalui surat dan dia betul-betul memperlihatkan siapa dirinya. Petrus menekankan dirinya sebagai hamba, sebagai Rasul Yesus Kristus yang memiliki kedekatan dengan Tuhan kita. Dan kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan Rasul Petrus untuk dapat jemaat membedakan yang manakah Rasul yang menerima pengajaran langsung dan kebenaran dari Tuhan, dan manakah Rasul-Rasul ataupun pengajar-pengajar yang palsu. Ya. Ini makna dan tujuan mengapa Rasul Petrus menekankan siapa dirinya sebagai pengirim surat. Dan untuk menyangkal dan untuk menangkal ajaran sesat tersebut, maka dibutuhkan, Rasul Petrus menekankan, dibutuhkan suplemen iman yang tepat. Dan menurut Rasul Petrus, yaitu ada 7 dalam bagian pembacaan kita tadi hari ini. Yang pertama, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. 7 hal ini suplemen iman yang perlu diasup oleh jemaat, sehingga ajaran sesat dari guru-guru palsu tersebut tidak akan merusak iman jemaat. Ditekankan Rasul Petrus bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Yang 7 hal tersebut harus ditambahkan kepada iman. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 telah mengatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan setelah ada iman dalam hati kita, harus ditambahkan 7 suplemen kebaikan. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Karena itu jemaat, kita jangan berkata saya orang beriman, ya, saya orang beriman, tapi tidak ada usaha kita untuk menambahkan 7 hal suplemen iman seperti yang sudah disebutkan tadi. Karena iman membutuhkannya. Kita membutuhkannya supaya iman kita diperkuat. Pertanyaannya sekarang, jemaat Tuhan, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh menambahkan hal baik tersebut di dalam iman kita masing-masing? Sudahkah kita memakan suplemen itu, menambahkan suplemen iman itu? Karena banyak juga orang Kristen yang kita temui sekedar beriman, tapi tidak menambahkan hal baik dalam hidupnya. Sekedar beriman, mengakukan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tapi tidak berbuahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Untuk apa, pendeta? Untuk apa kita membutuhkan suplemen itu? Bukankah iman juga sudah menyelamatkan kita? Mari kita baca ayat yang ke-8. Ada hasil yang kita dapatkan jika kita dengan sungguh-sungguh menambahkan suplemen itu kepada iman kita. Yaitu kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Giat, ada kerinduan mengenal Tuhan Yesus. Dan yang paling penting, kita berhasil mengetahui, memasuki hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Dan ayat yang ke-9, yang tidak menambahkannya dalam imannya, apa yang terjadi, yaitu ia akan menjadi orang yang buta dan picik. Orang Kristen
hanya iman tanpa memasukkan suplemen-suplemen lain. Lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapus. Itu jika kita tidak menambahkan suplemen kepada iman kita. Saya teringat perumpamaan seorang hamba yang dihapus 10.000 talenta utangnya oleh sang tuan. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia lupa. Dan dia bahkan menagih utang sahabatnya. Dan seperti itulah orang yang tidak menambahkan suplemen ini kepada imannya, dia orang jadi buta dan picik. Ya seperti perumpamaan ini tadi, seseorang yang lupa bahwa dia sudah dibayarkan, dilunaskan utangnya, namun dia masih menagih utang orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang susah melakukannya. Karena itulah saudara-saudara sekalian, kita didorong dan berusaha untuk sungguh-sungguh. Itu yang diharapkan oleh Rasul Petrus. Kita didorong dan harus berusaha sungguh-sungguh. Karena setelah berusaha sungguh-sungguh, kita akan dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan Allah kita. Kita garis bawahi, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kita dengan suplemen kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang? Sejauh apa sudah kesungguh-sungguhan kita dalam berusaha? Jangan-jangan kita sudah menyerah sebelum kita mengusahakan. 2 Petrus 1 ayat 11 saya bacakan kepada kita sekalian. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, jika kita sudah sungguh-sungguh berusaha melakukannya, kita dilayakkan untuk memasuki kerajaan kekal, menerima kemuliaan dan kebaikan Allah dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi bagi kita sekalian. Pada usia 16 tahun, seorang yang bernama Jean Guyon yang hidup pada tahun 1600-an, dia dipaksa menikah dengan seorang pria yang disabel umur 22 tahun. Dalam pernikahannya ia sangat menderita. Suaminya yang rendah diri senantiasa bersikap marah-marah dan melankolis terhadap istrinya. Ibu mertuanya seorang pengeritik yang sangat kejam. Apapun yang dilakukan si Jen, dia salah di hadapan si ibu mertua. Bahkan pembantu di rumah tangganya pun memandang rendah dirinya. Meski telah berusaha berbakti, meski telah berusaha melakukan yang terbaik, dia selalu dikecam, dipersalahkan, dan direndahkan di dalam rumahnya. Karena itu dia juga dilarang beribadah ke gereja. Namun dia rindu untuk beribadah. Karena itu setiap harinya, setiap minggunya dia beribadah secara diam-diam. Dia membaca Alkitab. Dan di tengah keadaan kehidupannya yang sangat suram, ia tiba pada kesimpulan. Ia mengatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sangat baik dalam tangan Allah yang aman. Di tengah kehidupan yang suram, dia menyimpulkan hidupnya. Ia berada dalam kondisi yang sangat baik dalam tangan Allah yang aman. Bahkan dia sempat akhirnya menulis sebuah buku yang berjudul Mendalami Kedekatan yang Dalam dengan Yesus Kristus. Dalam bukunya itu dia menuliskan bahwa apa yang dialami, apa yang dilakukannya untuk bertahan, yaitu sikap berserah penuh pada Kristus
merupakan kunci untuk mendapat pemahaman pada situasi yang sulit dimengerti. Sikap berserah penuh pada Kristus merupakan kunci. Jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap berserah penuh ini tadi yang diharapkan. Ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita mengalami penderitaan hidup pergumulan, iman kita tidak kendor karena kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya kira dalam kondisi kita sekarang sangat perlu kita meminum suplemen vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya kondisi kita fit dan virus-virus tidak akan menyakiti tubuh kita. Namun selain itu, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan sosial sekarang ini yang terjadi pada bangsa dan negara kita, pada gereja Tuhan, saya sarankan kepada seluruh jemaat juga, jangan lupa untuk berusaha dengan sungguh-sungguh meminum suplemen iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dan satu hal lagi yang paling penting, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.